Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa kabarnya soleh-soleh yang dirahmati Allah? Berjumpa kembali dengan Pak Muji dan juga kembar Pak Muji. Insya Allah nanti kami dan juga kembar Pak Muji akan menemani soleh-solehah pada pembelajaran hari ini. Insya Allah hari ini kita tetap belajar masih di tema 8, subtema 3 tentang diagram batang. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai, ada baiknya kita meminta kepada Allah dengan sebuah doa agar pembelajaran hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan mulai pembelajaran ini. Perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami apa yang nanti akan Pak Muji sampaikan. Soleh-solehah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar tentang diagram batang. Nah, soleh-solehah pasti bingung seperti apakah diagram batang itu? Berikut Pak Muji contohkan gambar diagram batang. Nah, inilah contoh gambar diagram batang. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan diagram batang itu? Diagram batang adalah diagram berbentuk grafik yang menunjukkan angka dalam bentuk bidang persegi panjang. Lalu, bagaimana cara membuat diagram batang tersebut? Perhatikan baik-baik ya soleh-solehah. Langkah yang pertama adalah buatlah dua garis seperti ini, garis X dan garis Y. Garis X biasanya berisi nama datanya seperti nama hari, bulan, tahun, nama orang, dan lain-lain sesuai dengan datanya. Sedangkan garis Y biasanya berisi angka yang menjadi perwakilan data tersebut. Kemudian langkah yang kedua, gambarlah batang sesuai dengan data yang telah tertera. Seperti data nama anak beserta usianya. Di sini kita contohkan ada nama Hafiz, Yaya, dan Fani. Hafiz berdasarkan data berusia 15 tahun, maka kita buat batangnya sampai ke angka 15. Kemudian Yaya berusia 5 tahun, dan terakhir Fani berusia 10 tahun. Maka inilah contoh diagram batang tersebut. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ini. Data yang sudah menunjukkan tabel di sini adalah hari dan banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Seperti biasa kita buat dua garis X dan Y, dan kita sesuaikan dengan nama hari dan jumlah siswa yang mengikuti pesantren tersebut. Hari Senin sebanyak 100 siswa yang mengikuti, kemudian hari Selasa 200 siswa, Rabu 50, Kamis sebanyak 250 siswa, dan hari Jumat sebanyak 350 siswa. Ini adalah contoh dari diagram yang berdasarkan tabel yang sudah ada. Selanjutnya, soleh-solehah bisa memperhatikan contoh lainnya. Di sini sudah terdapat data tempat wisata yang banyak digemari siswa. Di antaranya ada pantai. Jumlah siswa yang menyukai tempat tersebut adalah 150 siswa. Sedangkan kolam renang, siswa yang menggemarinya adalah 300 siswa. Dan air terjun, banyaknya siswa adalah
250 siswa. Soleh-soleha yang dirahmati Allah, yuk kita sama-sama kita buat diagramnya berdasarkan data tempat wisata tersebut. Seperti biasa kita buat garis X dan Y beserta data nama tempat wisata dan jumlah siswa yang menggemari atau menyukai tempat-tempat wisata tersebut. Yang pertama pantai, berdasarkan data tadi 150 siswa yang menyukainya. Kolam renang, air terjun, kita sesuaikan datanya sesuai dengan data yang di awal tersebut. Nah, seperti inilah diagramnya. Anak soleh yang hebat, ternyata tujuan diagram tidak hanya untuk membaca data, tetapi itu juga bisa digunakan sebagai untuk mengetahui data mana yang paling banyak atau mana yang paling sedikit. Diagram juga dapat digunakan untuk menghitung selisih dan jumlah data. Perhatikan contoh diagram berikut ini. Data yang sudah ada ini kita akan coba. Yang pertama menghitung selisih banyaknya siswa hari Jumat dan hari Senin. Berdasarkan data, hari Jumat terdapat 350 siswa dan hari Senin berjumlah 100 siswa. Maka selisih hari Jumat dan Senin adalah 350 dikurang 100, maka jawabannya adalah 250 siswa. Nah, kita perhatikan contoh diagram lainnya. Di sini sudah ada data siswa-siswi yang membaca di perpustakaan berdasarkan jumlahnya. Pertama, berapa siswa yang membaca pada hari Rabu? Pada hari apa siswa paling banyak membaca di perpustakaan? Dan berapa selisih siswa yang membaca pada hari Senin dan Rabu? Dan kita perhatikan diagramnya, ternyata siswa yang membaca pada hari Rabu berjumlah 250 siswa, sedangkan siswa yang paling banyak membaca adalah hari Senin. Sedangkan selisih siswa yang membaca hari Senin dan Rabu adalah 350 dikurang 250 berjumlah 100 siswa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita dapat memahami, mengerti terkait diagram batang yang telah disampaikan. Dan akhirnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.